berada di paling belakang, dan di setiap pos dia selalu ada. Bahkan beberapa kali saya menawarkan kopi, tetapi dia menolak tawaran saya. Si Janu tersesat sekitar jam 4-an. Lalu dia buru-buru cari jalan keluar sebelum gelap, tetapi nihil. Akhirnya dia bermalam di gunung. Untungnya dia bawa tenda dan lampu darurat sama senter. Di hari pertama dia tidak mengalami kejadian apa-apa. Dia bisa tidur dengan biasa. Di hari kedua ini parah. Dia nyari-nyari jalan dari pagi sampai siang menjelang sore. Pas mau maghrib, katanya ada yang manggil-manggil dia di sekitar situ. Dikiranya itu tim SAR yang lagi nyari. Setelah diikutin suara-suara itu, suaranya menghilang. Akhirnya si Janu makin tersesat. Lagi-lagi di hari kedua ini, dia bermalam di dalam tenda ditemani api unggun. Di tengah malam, apinya habis. Waktu Janu mau bakar ulang, dia mendengar kayak ada suara jeritan perempuan menggema dari jauh, tetapi keras sekali suaranya dan bergema. Si Janu bukan takut, tapi mengingatkan diri ke Allah. Janu yang selalu bawa Al-Quran kecil, setiap malam baca Al-Quran untuk melindungi diri dari jin. Karena setahu dia, gunung itu tempatnya istana jin. Semakin dia keras membaca Al-Quran, semakin banyak suara jeritan-jeritan perempuan. Di hari ketiga, Janu punya ide. Dia membawa kertas HVS dan spidol. Lalu dia menulis 15 kertas yang bertuliskan. Bahkan 15 kertas itu ditempel di pohon-pohon sekitar. Sekitar jam 3 sore, dia balik ke titik awal atau ke tendanya. Dia menunggu dari jam 5 sore, hasilnya nihil. Lalu dia tetap baca Al-Quran di hari ketiga itu. Pas malam ketiga, sekitar jam 11 malam, Janu melihat orang, badannya tinggi besar dan penampilannya kuno. Wujudnya seperti orang biasa. Dia menatap ke arah Janu lumayan lama. Lalu orang itu menjulurkan tangan dan berkata, hampir mengikutinya. Tetapi dia tiba-tiba istighfar dan membaca-baca ayat kursi. Si orang itu menjauh masuk ke semak belukar. Akhirnya si Janu masuk ke tenda dan lanjut baca Al-Quran di dalam tenda. Sampai besoknya, ada suara azan sekitar jam 9-an pagi. Dia akhirnya mengikuti suara azan itu karena dia tahu jin yang jahat tidak bisa menirukan suara azan. Setelah dia samperin ke lokasi suara azan, ada 4 orang yang mengumandangkan azan setelah mereka melihat kertas yang ditulis Janu. Akhirnya Janu selamat dan dibawa ke kaki gunung. Lalu dia cerita ke teman-temannya kalau teman-temannya itu pada ninggalin Janu. Padahal Janu sudah teriak-teriak, "Tunggu!" Karena memang jalannya curam, jadi jarak antara pendaki satu dengan yang lainnya agak jauh, agar tidak saling dorong. Waktu si Janu sudah di kaki gunung bersama relawan yang mencarinya di gunung, Janu menegur teman-temannya yang meninggalkan dia. Oh iya, teman-temannya tidak langsung pulang karena merasa tanggung jawab atas hilangnya Janu. Jadi mereka menetap di rumah warga sekitar untuk bantu mencari Janu. Janu bilang ke teman-temannya, lu kenapa ninggalin gua? Gua teriak-teriak bilang tungguin, kok kalian diem aja? Si Riza, orang di badan
baris keempat, dia bilang, "Jen,